Nah, menurut teman-teman nih, kita hiraukan dulu ya nomor-nomor yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ya dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kiri, panel slide ini yang sebelah kiri dan panel preview di tengah ini, menurut teman-teman bagaimana saat teman-teman melihat, presentasi ini atau saat melihat, slides ini? Apakah teman-teman kayak punya pemikiran, "Ah, ini bagus banget nih. Ah, ini keren banget nih." Atau the opposite side, atau mungkin teman-teman mikirnya kayak, "Eh, apaan sih ini kok warna-warna kayak gini?" Ada nggak yang mikirnya kayak gitu, guys? Kata Kak Ahmad, "Rame." Kata Kak Dava, "Rame amat, terlalu rame." Kata Kak Septiana. Mana lagi nih? "Kurang." Kata Kak Sardar. Waduh, padat banget ya. "Terlalu rame, bikin pusing. Color palette-nya berantakan." Sorry teman-teman ya. "Sakit mata, pusing pusing, keramaian, jelek. Ah, jadul, model boomer, pusing pusing, Bang." Color palette-nya nggak masuk, oke, rame banget, heboh banget kayak pemerintah, waduh. Terlalu padat, sempit, terlalu teks, bla 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 bla, banyak warna, oke. Nah, teman-teman di sini sudah bisa ya menelaah bagaimana kekurangan dari, salah satu presentasi yang tidak efektif nih, secara visual ya. Banyak yang juga bilang kalau color palette-nya itu banyak banget. Oke, itu kita tandai dulu ya teman-teman ya, kita apa sih, kita taruh dia, kita palu dia gitulah, ini sebagai notes bahwa, color palette-nya terlalu banyak, oke. Terus juga kedua, rame, oke. Nah, slide selanjutnya, nah kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Yang kiri itu gimana teman-teman? Atau yang kanan itu gimana? Warna-warni kayak ayam, waduh. Kayak PowerPoint buat anak TK. Waduh, kayak makanan India, kenapa kayak makanan India, Kak Maria? Jadul, bagusan kiri, oke. Yang kiri PPT dosen, kiri lebih kompleks, kayak meme ya, Kak Ramadina ya. Jadul, terlalu templates, oke. Waduh, nyawit, aduh. Anak TK pun enggan melihatnya. Majapahit ya. Kalau misalkan kita lihat dari segi, keilmuannya lah, menurut teman-teman tuh sebelah kiri itu kurang apa, guys? Terus sebelah kanan itu kurang apa gitu? Kurang duitnya kah? Atau gimana? Kurang segalanya, waduh. Namanya juga kita manusia, Kak, ya, kurang banyak kurangnya ya. Kurang dihapus. Kiri terlalu mana nih? Kiri terlalu paragraf tadi ya? Yang kiri kayak koran, yang kanan vibes wibu, waduh. Kurang jelas, kiri kurang elemen, kanan kurangi elemennya, oke? Kurang kreatif, terus juga kurang menarik dan segala macamnya ya, oke. Yang kiri terstruktur, yang kanan berantakan ya, oke. Kurang jelas, kiri background-nya, oke. Background-nya kenapa nih, Kak? Kurang tidur. Kanan visualnya terlalu lame, oke. Nah, teman-teman ya, jadi thank you so much ya buat, feedback kalian ya, sangat bervariatif juga ya, pada, bercanda-bercandaan juga ya. Jadi seru seru seru. Nah, kalau yang sebelah kiri teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat, di template, di slide pertama, bener, satu color palette-nya itu terlalu banyak, ya. Jadi warna biru, warna ungu, warna, oranye, warna merah, dan segala macamnya itu muncul dalam satu, slide. Terus juga, kedua itu terlalu teksty ya, banyak banget, apa sih namanya, teks yang sebenarnya, nggak penting, tapi dia masukin ke dalam, slide itu, gitu. Terus juga kalau misalkan kita lihat dari slide yang selanjutnya, sebelah kiri itu dari segi paragraf mungkin rapi ya, tapi background-nya mengganggu, teman-teman. Which is ini kayak, busy background ya. Kalau di dunia perdesainan, kayak gini nih overlap, guys. Jadi anggapannya hierarkinya yang mana yang mau kalian, baca duluan? Apakah title pertama yang di atas, atau yang kedua itu adalah, teks dari motor car, any self-propelled vehicles with more bla 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 bla, atau background-nya si, mobil ini gitu. Kita nggak tahu. Terus yang kedua, yang sebelah kanan, itu tuh kalau teman-teman lihat ya, atau teman-teman cek,
Ini nih, kalau nggak salah dari Pentagon, guys. Pentagon tuh, apa ya, organisasi pemerintah di US sana gitu. Jadi mereka kayak bikin slide seperti ini gitu. Mungkin teman-teman bisa cari lah di Google gitu, PowerPoint, Pentagon, ya gitulah, cari aja keyword-nya kayak gitu, pasti nanti bakalan ketemu yang seperti ini. Nah, jadi mungkin mereka karena di sana pada banyak boomer ya, atau mungkin ya dari segi style, atau mungkin mereka juga awal-awal dari pembuatan PowerPoint itu belum tahu bagaimana brand guidelines-nya saat membuat presentasi, ya jadinya kayak seperti ini. Elemen-elemennya, proximity-nya, mereka tuh asal-asal letak aja. Terus juga pakai apa namanya, word art, bukan pakai teks biasa dan segala macamnya, which is ya sebenarnya oke gitu. Tapi dari segi perdesainan, kalau misalkan kita melihat dari segi desain ya, perspektif desain, ini nih kurang. Terus juga poin pembahasannya itu dari satu slide ini tuh bisa dibilang amburadul, kemana-mana. Fokus dari partisipannya atau fokus dari pendengarnya, itu tuh kita bingung. Apakah kita mau lihat slide-nya yang lebih obvious, yang lebih kelihatan, atau kita dengerin speaker-nya, ngedengerin si pembicaranya gitu. Nah, ini yang ngebuat eh, apa ya, PowerPoint kalian atau PowerPoint dari Pentagon itu kadang-kadang nggak bisa kebaca sama partisipan gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada color palette yang terlalu berlebihan, terus kedua yang too texty, terus juga ini kayak busy background, terus juga dari proximity-nya ini kurang jelas ya, terus juga banyak banget apa sih namanya, kayak alignment-nya tidak setara atau segala macamnya, itu banyak banget ya. Jadi kayak poin-poin buruknya itu ada di contoh-contoh yang kita lihat seperti ini. Nah, ini kita udah bahas soal poin buruknya, teman-teman, atau misalkan poin kesalahannya lah saat membuat presentasi. Tapi kira-kira teman-teman bisa nggak lihat bagaimana poin bagusnya dari presentasi ini, guys? Boleh dong aku minta feedback dari teman-teman di sini. Kira-kira apa bagusnya? Maksudnya dari segi desain perspektif lah, atau mungkin dari segi keilmuannya, kedekafeannya lah, anggapan seperti itu. Bagus, ya bagusnya kenapa Kak Talita? Hmm. Interaktif, jelas, to the point, tidak banyak tulisan, oke. Poin yang disampaikan jelas, singkat, padat, jelas, simple dan jelas, to the point, terstruktur, bagus, eye-catching, rapi banget, simple, minimalis, bla bla bla. Sama ada 48 yang lainnya. Nggak bisa aku bacain satu-satu ya guys ya. Kata Kak Desi Natali, pemilihan warna pas. Oke, mudah dibaca. Menonjolkan produk yang akan ditawarkan. Aesthetic. Informasinya tersampaikan. Oke, nah banyak ya. Jadi, bagus semua poin dan description dalam satu slide. Oke, visual mudah dipahami. Nah, menurut teman-teman di sini ya, kalau mungkin dalam first glance ya, dari first glance itu kita melihat ada warna putih, warna grey, terus sama ada warna-warna dari produknya. Nah, ini produksi Apple ya, teman-teman ya. Aku rasa ini kayaknya mereka kayak nge-introduce Mac Mini mungkin, Mac Mini atau Mac OS atau produk-produk mereka yang baru mau launching ya. Jadi, kita bukan mau lihat produknya, tapi kita lihat bagaimana cara presentasi dia gitu. Nah, Apple sendiri di presentasi ini tuh kayak makai bento grid style, teman-teman. Jadi anggapannya bento itu kayak omprengan MBG ya. Sorry ya, teman-teman ya. Jadi omprengan MBG kayak misalkan di sini nasinya, di sini ada pisangnya, di sini ada perkedelnya atau segala macam ada buahnya. Nah, seperti inilah. Ini namanya bento grid, teman-teman. Jadi gimana cara buat bento grid seperti ini? Ya sebenarnya ya simpel aja. Kalian bikin aja dulu kotak-kotak kayak gini, rectangle-rectangle kayak gini. Terus juga nanti tinggal di posisiin, terus juga di layouting sesuai dengan informasi mana yang mau kalian tunjukin duluan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ada yang namanya kontrasnya. Apa ya? Kontrasnya itu di sini adalah scale, teman-teman. Jadi, scale-nya kalau kita lihat, di sini tuh paling besar yang di tengah ini, teman-teman. Ya, jadi dia pengen nge-driven user, ngebuat user tuh untuk melihat dulu produknya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini kayak, ah masa iya sih ada ininya, ada psikologi di balik presentasi Apple ini? Ada, teman-teman. Jadi tim kreatifnya pasti punya desain perspektifnya juga. That's why
aku kasih tahu bahwa desain perspektif itu atau desain fundamental itu bisa dibawa juga saat kita bikin PowerPoint, teman-teman. Nah, jadi ini yang pertama adalah kontrasnya itu di scale di tengah ini, which is kayaknya ngedriven user untuk melihat dulu produk yang baru mereka launching. And then kedua bisa jadi teman-teman melihat ini macOS Big Sur atau mungkin M1 ya, chipset mereka gitu. Setelah itu mungkin teman-teman melihat ini ya battery life-nya, terus juga di atasnya baru kayak ada apa sih namanya apa sih keunggulan-keunggulan dari produknya, baru teman-teman mungkin ngebaca. Nah ini fitur-fitur dari mereka punya atau kelebihan dari produk mereka. Nah kalau aku tangkap, kalau aku summarize dari apa yang teman-teman bilang di sini, bahwa clean, minimalis, to the point, dan segala macamnya. Kenapa? Karena mereka tuh cuma masukin teks atau masukin apa ya? Masukin beberapa elements yang mempresentasikan produk mereka, udah gini aja, simpel doang. Jadi bagaimana cara mereka atau cara partisipan atau cara pendengarnya itu tahu atau pengen penasaran dan segala macamnya, dari speakernya inilah teman-teman, dari pembicaranya inilah teman-teman, bagaimana dia itu mengetahui produk knowledge-nya gitu. Jadi pendengarnya itu tuh bakalan fokus ke sininya aja teman-teman, bagaimana cara dia mempresentasikan produknya. Semakin kalian lihai, semakin kalian apa ya, anggapannya kayak bisa mempresentasikan produk knowledge kalian, ya semakin bagus atau semakin keren lah power presentasi kalian itu atau PowerPoint kalian itu bisa langsung apa ya, to the point gitu lah. Poin pembahasan dari produk ini itu langsung masuk ke dalam eh, pikiran si partisipannya, teman-teman. Jadi speaker ini punya andil juga saat mereka ngejelasin presentasinya gitu. Ya sama kayak aku ngasih materi ke kalian inilah seperti itu. Oke, dan next. Nah, jadi prinsip slide yang efektif itu ada beberapa ya teman-teman ya. Yang aku bikin di sini itu ada 5. Yang pertama itu kita masukin gambar aja ya, utamakan memasukkan gambar daripada kumpulan teks teman-teman. Nah, gambarnya ini bisa berupa mungkin kalau misalkan teman-teman bikin report ya, atau bikin laporan buat misalkan teman-teman lagi ada program bantuan apa segala macam, mungkin teman-teman bisa masukin image lagi ke apa daerah yang terdampak atau segala macamnya, atau mungkin lagi masak-masak buat para apa sih survivor lah anggapannya seperti itu. Nah itu bisa masukin gambarnya, terus juga mungkin kita tambahin beberapa teks aja, beberapa ya, bukan masukin semua teks ya, masukin beberapa teks yang nge-highlight bahwa mungkin misalkan teman-teman bisa bikin 100.000 bantuan sudah kita apa ya, sudah kita deliver ke eh, keluarga-keluarga yang terdampak gitu gitu gitu. Jadi teman-teman lebih masukin gambarnya daripada kumpulan teks gitu. Nah, kumpulan teks itu seperti ini teman-teman. Kita kayak masukin semua teksnya ke dalam slides ya, atau mungkin kayak gini, which is ini bakalan apa ya? Memang detail, tapi tidak efektif teman-teman. Kita pengen speaker atau pembicaranya itu fokus aja ke apa yang kita bicarain gitu, daripada kita tuh ngasih apa pendengarnya tuh ngebaca slide-nya, which is kadang-kadang ya dari segi personal branding atau mungkin dari segi public relation keilmuan itu tuh nggak nambahin apa-apa ke kita gitu. Maksudnya gini, misalkan teman-teman tuh lebih dikitin teksnya di slide teman-teman, itu tuh teman-teman bakalan sering dilihat sama pendengarnya. Jadi kan fokusnya ke dia aja gitu. Nah, ini udah naikin personal branding, psikologi teman-teman juga pasti langsung apa ya, dipermainkan juga lah, anggapannya seperti itulah gitu. Nah, jadi hal pertama, prinsip slide yang efektif itu menurut aku adalah utamakan memasukkan gambar daripada kumpulan teks. Jadi kumpulan teks itu yang kayak gini, teman-teman. Jadi kalau bisa jangan teksty banget. Jangan masukin semua teks ke dalam ke dalam slide-nya. Oke? Itu satu. Yang kedua, di dunia desain itu tuh ada yang namanya proximity sama alignment, teman-teman. Nah, proximity ini adalah pengelompokan elemen, teman-teman. Jadi eh, anggapannya kayak gini. Ini ada elemen, misalkan ada elemen image dari produknya diletakin di tengah, terus juga ada sedikit gap juga
ada layout-nya juga, ada padding-nya juga di sini. Nah, ini adalah proximity, teman-teman. Bagaimana teman-teman memposisikan elements-elementsnya di dalam satu slide biar lebih efektif. Nah, ini proximity. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, contoh ini nih nggak ada proximity sama sekali. Ya, bisa dibilang ada lah. Cuma kayaknya berantakan banget ya. Di sini tuh ada namanya simplification, fourth dimension, segala macamnya itu kayak dibikin seperti piramid. Terus juga ini gambarnya banyak banget, ada yang duplikat juga, which is ini proximity-nya ada tapi kurang banget ya. Seperti itu. Nah, alignment sendiri itu adalah kayak anggapannya kita bikin dia teksnya sejajar gitu. Kayak yang aku buat di slide ini, untuk bagian title-nya itu dia sama dengan subtitle-nya dalam satu alignment left. Terus juga ini juga sama, untuk bagian card-nya itu ada di bagian kiri, lalu details-nya itu ada di sebelah kanan. Terus juga dari segi gap, dari segi padding dan segala macamnya, aku selalu usahakan buat ngasih gap yang even ya. Left and right itu ngasih spasi yang sama gitu. Jadi dengan kita bisa memasukkan dasar proximity dan alignment ke dalam slide kita, menurutku safe to say matanya user, matanya pendengar itu tuh lebih apa ya, lebih nggak sibuk kayak nggak banyak lihat-lihat gitu, gitu. Lebih clear lah, anggapnya seperti itu. Terus juga white space ya teman-teman ya. Pentingnya white space ya, ini yang ketiga. Jadi white space itu ruang kosong ya teman-teman ya, ruang bernafas dari desain lah, anggapannya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini nih nggak ada ruang kosong atau white space ya. Anggapannya di sini kalau misalkan kita lihat yang warna orange, oke lah memang ada sedikit nafas di sini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian slide yang nomor 5 ini, itu tuh teksty banget. Which is kita kayak exhausted banget lah ngebacanya ya, capek ngebacanya gitu. Nah, kalau ini juga sebenarnya ada ya ada self ya, ada white space-nya, tapi di tengah-tengah doang. Tapi pas kita lihat juga ya ada background image-nya juga di belakang, which is ya bisa dibilang white space-nya ada tapi tidak ada. Sudah tapi belum ya. Nah, ini juga sama, ini white space-nya paling di atas doang, ada ruang kosong warna putih, tapi selebihnya kayak sibuk banget. Nah, kalau di sini, kalau misalkan kita lihat dari presentasinya si Apple, ya, mungkin teman-teman bisa lihat banyak warna gray-nya juga. Ada space at least yang ngasih apa ya, ngasih walaupun sebenarnya banyak informasi juga di dalam satu slide ini. Nah, mungkin tujuan dari Apple itu bikin banyak informasi dalam satu slide ini ya biar apa ya, satu slide terus juga semua informasi masuk gitu. Tapi juga mereka ngasih sedikit white space di semua kartunya, di semua kartu-kartunya gitu. Kayak ini ada white space, terus juga di sini ada white space, di sini juga ada white space dan segala macamnya. Terus juga teman-teman kalau lihat warna putih ini ya ada ngasih gap, ada ngasih padding, ada ngasih margin juga apa ke beberapa elementsnya, which is ini ya bisa dibilang ya walaupun rame informasinya tapi tetap at least kita lihatnya clear gitu karena dia ngasih white space yang bisa dibilang nggak masif tapi ya ada lah seperti itu. Nah, jadi white space itu penting ya teman-teman ya dari slide ya. Anggapannya ya ngasih nafas lah buat mata kita lah untuk melihat informasi yang eh, apa ya yang dihidangkan gitu seperti itu. Nah, setelah itu be consistent ya teman-teman ya. Tadi teman-teman di sini ada yang bilang color palette-nya kebanyakan dan segala macamnya. Nah, jadi gunakanlah warna font, sorry, gunakan warna font sama elemen atau pattern ya pola-pola yang sama di semua slide. Jadi pastikan juga semuanya konsisten gitu dan sejalan dengan brand gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari slide-nya si Career Next ini, kita kan pakai template yang sama nih atau pattern yang sama. Background image kita tuh kita pakai yang seperti ini ya teman-teman ya. Terus juga ya kita pakai satu cover gini buat nandain bahwa ini chapternya sudah mulai. Gunakan satu atau dua font aja maksimal turunan warna hijau ini tuh. Dibilang kayak mungkin teman-teman bisa masukin pie chart, terus mungkin masukin grafik-grafik yang lainnya, mungkin bisa kayak apalagi ya, banyaklah banyak chart-chartnya atau mungkin teman-teman bisa masukin grafik kayak chart tadi kayak gini, kayak rectangle-rectangle kayak gini, terus juga masukin beberapa elemen-elemen yang bisa ngevisualin data-data angka teman-teman gitu. Jadi kita nggak masukin plok ketiplok gitu, table, masukin ke dalam PowerPoint,
langsung kita jabarin kolom ini apa, nggak gitu ya teman-teman ya. Walaupun misalkan terpaksa kita harus masukin table, kalau bisa kita simplify tabelnya, atau mungkin kita bisa bikin tabelnya lebih kelihatan nice aja gitu. Nah, itu dia teman-teman ya, prinsip slide yang efektif ya. Ada 5 ya kalau misalkan aku summarize ya. Kita ke chapter 2, teman-teman. Kita mau upgrade konten hierarchy-nya, teman-teman. Oke. Nah, jadi konten hierarchy, teman-teman ya, sebelum aku jauh-jauh lah, menurut teman-teman tuh konten hierarchy itu apa, teman-teman? Coba kira-kira ada yang tahu nggak konten hierarchy itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan di bahasa Indonesia ini ya hierarki konten ya. Tapi dari segi fundamentalnya atau dari segi deskripsinya itu tuh apa gitu? Boleh dong aku ini. Oke, kita lihat dulu ya. Urutan apa yang mau ditonjolkan? Oke, struktur konten, susunan informasi, oke. Oke. Urutan informasi dari yang penting ke tidak penting, oke. Ada lagi, teman-teman? Sistematis penyampaian info, sorotan value, urutan konten, alur dari konten, urutan mata memandang sebuah desain informasi, umum ke inti atau poin. Oke, susunan materi, struktur konten, judul, isi penutup, urutan isi konten, isi materi. Ya, sebenarnya benar ya, semua apa yang teman-teman bilang di kolom chat itu benar. Jadi intinya konten hierarki itu kita mau lihat dulu dari segi informasi itu apa yang mau kita tonjolkan pertama gitu. Seperti itulah. Jadi kita kayak bikin struktur kontennya itu lebih tertata, ya anggapannya kayak mungkin teman-teman ke event ya, ada rundown-nya. Nah, itu rundown-nya lah anggapannya kalau misalkan kita ngambil apa ya, ngambil perspektifnya itu ya gitu. Oke, thank you so much buat teman-teman ya. Kita next. Jadi, hal pertama yang sebenarnya teman-teman bisa gunakan untuk, apa ya, hal dasar ya, untuk menambahkan konten hierarki di, slide teman-teman, itu tuh menggunakan pattern ya, teman-teman ya. Pattern ini sebenarnya adalah pola ya, pola buat teman-teman bikin slides di PowerPoint, mau dibikin di Canva atau mungkin mau dibikin di, Google Slide, itu tuh biar kita bikin psikologi atau bikin mata dari user itu scanning informasinya itu, sejalan gitu. Kalau yang sekarang ada 2 jenis pattern, teman-teman. Ada 2 jenis pola buat manusia membaca suatu informasi ya, teman-teman ya. Yang pertama itu, F pattern sama Z pattern, teman-teman. Jadi pattern ini tuh sebenarnya mungkin lebih, apa ya, lebih lebih familiar di web design, tapi bukan berarti kita nggak bisa aplikasikannya di slides, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ya, di sini, di nya si LinkedIn, di pendaftarannya LinkedIn, itu tuh mereka pakai F-pattern karena awalnya itu si LinkedIn tuh punya logo di atas, terus juga ada CTA-nya, terus baru adalah title di sini. Nah, baru ada mungkin, action-nya dan segala macamnya, lalu ada image-nya di sebelah kanan. Nah, ini menggunakan F-pattern, teman-teman. Kenapa dikatakan F-pattern? Ya, kita lihat dulu layout-nya. Yang di atas itu dia lurus, terus juga nanti bagaimana cara kita melihat dari logo ke bawah ya, garis-garis vertikal, baru kita lihat title-nya, baru kita lihat action-nya. Ini F-pattern, teman-teman. Lalu ada yang namanya Z-pattern. Z-pattern itu biasanya digunakan ya di sebuah landing page atau mungkin di sebuah website ya untuk bikin mata user tuh ya melihat dulu kira-kira dia scanning dulu dari logo atasnya, terus juga apa namanya navigation-nya, baru ada ininya apa sih CTA-nya, baru dia membaca ini title-nya, baru nengok image-nya, baru nengok si CTA-nya ya atau call to action-nya, baru dia ngelihat lagi mungkin di sini, barulah dia lihat ke bawahnya dan seterusnya. Jadi ini tuh ngebikin pola Z gitu. Nah, balik lagi.
Apakah F pattern dan Z pattern ini bisa digunakan di slides? Tentu bisa, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, aku menggunakan pattern apa nih? Kalau di slide ini gitu. F ya, chat. Bilang F chat, ya. F ya, oke. Nah, ada juga yang mungkin aku di sini pakai, mana ya? Nah, di sini juga mungkin F juga ya, bisa dibilang. Menurut teman-teman ini apalah? F juga. Alright. Ya, karena dari atas dulu ya, dari atas kita melihat dulu title-nya, baru sebelah kiri kita lihat dari atas ke bawah itu kayak ngasih garis vertikal, mata kita tuh langsung melihat ke sini, baru kita langsung lihat deskripsinya. Sama ya, teman-teman ya. Jadi ya bisa gitu, pattern ini tuh bisa diaplikasikan juga di slides, teman-teman. Intinya visual ya, semua visual itu bisa kita pakai pola ini, teman-teman, F pattern dan Z pattern ya. Apalagi informasi-informasi yang mau kita sampaikan di dalam itu mungkin banyak, itu tuh bisa kita pakai atau bisa kita aplikasikan pola ini dulu ke dalam, sebuah desain lah, anggapnya seperti itu. Oke? Yang kedua, ada yang namanya upgrade content hierarchy, teman-teman. Nah, di sini tuh, bisa dibilang ya, kita menghindari namanya number list sama bullet list ya. Kalau number list itu yang seperti ini teman-teman, aku balik lagi ya. Nah, number list itu yang ini, 3,4 3,4 variabel pengamatan, baru ada namanya A, B, C, dan segala macamnya. Atau di sini ada namanya nomor satu, nomor 2, nomor 3. Nah, terus juga ada kayak, titik-titik gitu, itu juga bullet list ya namanya ya, teman-teman ya. Titik-titik itu. Nah, buat teman-teman, kurangi dan mungkin ya sudah mulai hindarilah, apa ya namanya, menggunakan bullet list atau number list kalau misalkan, list-nya itu sedikit ya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya list cuma 3 doang, ubah dia sebagai card, teman-teman. Ubah dia sebagai kartu kayak gini nih. Kayak kalau misalkan aku pakai kayak ginilah, simple ya, teman-teman ya. Kita bikin rectangle aja, isi dalam kontennya kita bikin teks doang, udah. Ini udah termasuk card, teman-teman, atau ini sudah termasuk, rectangle ya, atau kartu lah, anggapnya seperti itu. Nah, yang kayak gini tuh lebih visual, teman-teman. Walaupun aku, nggak ngasih effort apa-apa, tapi teman-teman pasti ngelihat langsung, bagian besarnya ini. Anggapannya kayak fokusnya itu pasti langsung ke sini, gitu. Sama halnya juga kalau misalkan teman-teman bikin number list atau bullet list-nya teman-teman diubah menjadi card, ini tuh bisa dibilang nambahin konten hierarkinya juga, dan juga bisa ngasih, apa ya, informasi yang obvious gitu. Jadi mudah dibaca, terus juga mudah juga di-scanning. Nah, mungkin teman-teman bisa coba ya explore lah gimana kira-kira, apa sih namanya, kayak mungkin card-card-nya itu bisa dibikin semenarik mungkin lah, tapi ini adalah contohnya, teman-teman. Kayak misalkan kita masukin icons juga di sebelah kirinya, terus juga di sini di atasnya itu ada number-nya, baru di bawahnya itu ada, description sama title-nya, seperti itu. Dan ini ya aku bilang kayak misalkan 1 sampai 5 doang atau mungkin 1 sampai 6. Ya, harusnya masih bisa, teman-teman. Mungkin teman-teman nggak usah pakai deskripsi, tapi pakai aja, title atasnya doang ya, title utamanya, dibikin dia jadi card. Sebuah card, ini tuh sudah memberikan, upgrade ya, sudah memberikan konten hierarki yang jelas gitu. Jadi teman-teman bisa melihat langsung, card atau informasi yang disediakan gitu, oke? Nah, setelah itu, tadi teman-teman ada bahas juga soal color palette ya, teman-teman ya. Nah, kalau bisa, teman-teman juga harus mengikuti warna brand, teman-teman. Nah, saat ini tuh si Career Next memakai warna hijau karena mungkin mempresentasikan Excel ya, Microsoft Excel ya. Jadi, aku pakai warna hijau ini buat turunannya seperti kayak card tadi, terus juga pakai untuk, label seperti ini, dan ada juga warna kuning ya, warna kuning ini bisa dibilang warna tertiary lah, atau warna yang sebenarnya jarang-jarang dipakai, tapi bisa dipakai. Nah, jadi kalau bisa teman-teman mengikuti atau bukan mengikuti, harus ya, harus mengikuti warna brand-nya, teman-teman. Kalau misalkan warna brand teman-teman itu biru, terus juga ada warna kuningnya, pakailah biru dan kuning terus-terusan gitu. Cuma kalau aku sarankan
buatlah background image-nya atau background-nya itu jangan pakai benar-benar warna primary langsung gitu, which is ya walaupun itu kita pakai, 60%-nya dari background, color-nya sorry, primary color-nya si, brand, biasanya nggak aku anjurkan itu buat ngasih informasi di dalamnya. Kalau misalkan teman-teman bikin cover kayak gini, nah ini, terus juga, teman-teman ganti image-nya ke solid color, warna dari primary-nya teman-teman, boleh. Karena konten dalamnya atau informasi di dalamnya itu sedikit. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin kayak gini, yang lumayan, banyak teksnya bisa dibilang, terus pakai background color, solid color-nya itu warna brand seperti, ini, nah, ini aku nggak menganjurkan teman-teman ya, karena anggapannya nanti misalkan slide pertama itu ada warna putihnya, terus slide kedua itu nanti bakalan ada warna, primary color yang mencolok, itu tuh bakalan bikin pusing lah, anggapan seperti itu. Nah, jadi usahakan gunain 2 atau 3 warna aja ya, dari brand teman-teman. Jadi mungkin bisa pakai primary, color-nya, brand teman-teman atau secondary color-nya teman-teman, atau mungkin bisa pakai, tertiary color-nya, tapi mungkin jangan sering-sering gitu. Karena ya tertiary itu kan anggapannya kalau misalkan warna dari primary sama, secondary-nya bisa dibilang sudah overuse, bisa pakai warna tertiary-nya. Jadi, dari segi keuntungan itu bisa, apa ya, mempengaruhi psikologinya lah, psikologi dari pendengar gitu teman-teman. Jadi selain kita bikin misalkan kita mau bikin PowerPoint-nya si McDonald's, kita pakai warna merah sama warna kuning sama warna putih. Kalau misalkan kita lihat, kita bikin si, slides-nya itu misalkan banyak, warna merah, mungkin bisa jadi psikologinya mereka kayak mereka makin lapar atau mungkin makin, haus dan segala macamnya. Karena psikologi warna itu ada teman-teman di dunia perdesainan, seperti itu. Oke? Lalu ada yang namanya, pakai aturan 60-30-10 teman-teman. Nah, ini rules yang ada di dunia desain juga sih. Jadi, aturan 60-30-10 ini kayak anggapannya 60 adalah primary color ya, warna dominannya, warna yang sering kita lihat. Terus juga 30% itu warna secondary-nya atau warna sekundernya, sama, eee, 10%-nya itu warna aksen atau warna tertiary atau mungkin kalian memanggil, accent color juga bisa sebenarnya. Jadi menggunakan, roles ini tuh sebenarnya bisa meningkatkan visual, bisa terlihat konsisten juga dengan brand gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ya, si Domino's Pizza itu 60%-nya pakai warna biru, terus 30%-nya pakai warna putih, 10%-nya warna merah gitu. Jadi kalau bisa elemen-elemen kayak card, mau teman-teman pakai warna primary color-nya atau mungkin mau pakai warna, tertiary color-nya atau accent color-nya, as long as background-nya mungkin warna putih, ya harusnya aman-aman aja gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita ke chapter 3 teman-teman ya. Hierarki informasi yang tepat, teman-teman. Jadi hierarki informasi yang tepat, ya supaya lebih efektif, tadi kita udah bahas gimana cara, konten hierarkinya gitu. Nah, sekarang informasinya, konten informasinya yang tepat seperti apa? Nah, yang aku summarize, kita bakalan, apa ya, isi dari slide pertama itu at least ada namanya pembukaan ya, mungkin, salam ya, salam dari, eee, dari Binjai. Jadi, kita tuh ngasih salam dulu mungkin dari perkenalan yang kayak aku bilang tadi, di awal-awal seperti ini juga salam juga lah, ini perkenalan juga. Jadi, anggapannya kalau misalkan teman-teman mau buka PowerPoint ya, mau buka presentasi, ya harus salam dulu kan, misalkan ya, "Assalamualaikum," dan segala macamnya. Lalu perkenalan ya, teman-teman siapa dan agendanya apa, tadi aku ada bikin poin pembahasan kita gitu. Nah ini kita, bikin dulu lah anggapannya daftar isinya dulu gitu teman-teman. Kita perkenalkan diri dulu, terus kita bikin agendanya seperti apa, dan, itulah slide pertama gitu, seperti itu. Mungkin slide pertama mungkin, cover ya, slide 2 3 4-nya mungkin bagian perkenalan, bagian agendanya gitu, kalau misalkan banyak ya. Terus juga kedua, barulah kita ngasih isi utama dari presentasinya. Ini base dari, daftar isinya, anggapan seperti itu, atau dari agendanya, teman-teman. Misalkan agenda pertamanya itu kita bakalan bahas soal prinsip slide yang efektif, ya kita bikin dulu strukturnya, datanya juga kita masukin, intinya masih kita bikin di satu title yang sama. Kayak yang aku bikin tadi kan di sini sorry ya, aku balik-balik lagi ya.
Nah, di sini kan aku bikin poin pembahasannya, yang pertama adalah prinsip slide yang efektif. Nah, di sini aku ngasih, contoh-contoh slide yang tidak efektif, kita kayak nge-driven user tuh buat engage dulu gitu ke kita. Barulah kita ngasih tahu bahwa inilah prinsip slide yang efektif. Nah ini, title inilah yang apa ya, bisa dibilang ya, mempresentasikan poin pertama dari agenda kita, seperti itu. Jadi kalau bisa ya saat kita bikin agenda atau bikin daftar isi dari, presentasi kita, usahakan title-nya ya sama gitu. Itu struktur datanya. Baru pembahasan mendalamnya itu ya kayak aku tadi bilang, kita coba compare dulu, kira-kira visual pertama dengan visual kedua itu seperti apa, lalu visual ketiga itu tuh kira-kira kita compare bagian mana yang bagus, bagian mana yang nggak bagus. Nah, ini pembahasan mendalamnya. Data pendukung itu juga termasuk itu tadi gitu. Nah, data pendukungnya juga kita bisa masukin kayak misalkan data-data fakta ya, misalkan 70% orang kayak gini 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 atau misalkan 1 banding berapa, itu masukin aja ke dalam situ. Semua informasi-informasi yang teman-teman mau presentasiin masukin aja ke dalam situ, ya. Seperti itu. Ini di isi utama presentasi, teman-teman. Intinya teman-teman harus tahu dulu, kira-kira informasi apa yang mau teman-teman sampaikan pertama. Kira-kira, apakah itu penting, apakah itu bisa ada cerita-cerita di bawahnya, ada sub story-nya, masukin dulu main story-nya, baru nanti, bikin, sub story-nya, seperti itu. Itu nomor 2 ya, teman-teman ya. Barulah ketiga, kita bikin penutup. Penutup itu anggapannya kita mungkin bisa kayak, throwback lagi apa yang kita udah omongin di awal, atau mungkin kita bisa bikin 1 slide ya, 1 atau 2 slide di akhir-akhir, summary dari, PowerPoint kita atau dari presentasi kita gitu. Kayak kesimpulannya, rangkumannya, terus juga action plans-nya apa gitu. Kalau misalnya teman-teman bikin, reports atau mungkin bikin ya bikin pitch deck atau segala macamnya, pasti harus ada action plan-nya kan. Terus atau mungkin teman-teman bisa bikin rangkuman kayak budgeting-nya kalau misalkan teman-teman melakukan pitch deck dan segala macamnya, seperti itulah. Penutupnya seperti itu, teman-teman. Jadi ya pertama pembukaan, kedua baru adalah isi utama presentasi. Isi utama presentasi ini terserah teman-teman ya, mau seberapa banyak presentasinya, kayak berapa banyak slide itu terserah teman-teman gitu. Intinya bisa mengcover agenda atau daftar isi teman-teman. Yang ketiga, barulah penutupannya. Penutupannya itu biasa action list-nya, ya, baru atau kesimpulan dari rangkuman dari PowerPoint teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita sudah tahu hierarki informasi yang tepat, ini adalah hal yang penting, teman-teman ya. Ini termasuk hal yang penting juga sebenarnya, teman-teman. Hindari menggunakan transisi, teman-teman. Misalkan teman-teman, slide teman-teman tuh sudah punya banyak slides ya, kayak misalkan 70 slides lah, wah itu bejibun ya. Dan teman-teman tuh pengen presentasiin ke misalkan eee ke senior teman-teman atau mungkin ke C-level-nya teman-teman dan segala macamnya, terus teman-teman menggunakan transisi di dalamnya. Kalau bisa boleh pakai transisi, tapi jangan berlebihan, guys, ya. Karena menggunakan transisi berlebih itu bisa nambahin durasi ya, terus juga, poin penting yang mau kita sampaikan itu bakalan apa ya, bakalan ketinggalan gitu, atau bakalan kayak terkecoh lah. Anggapannya poin kita ini soal soal dana nih, atau soal keuntungan, dari suatu, apa ya, suatu event dan segala macamnya, terus teman-teman pakai, pakai ini nih, pakai, transisi airplanes ya, which is ya bakalan kayak ke mana-mana kan ya animasinya ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau bisa cuma 1 atau 2 slide aja yang dikasih transisi itu, teman-teman. Boleh banget sebenarnya menggunakan transisi, tapi kalau bisa jangan semua transisi dikasih, transisi yang bisa dibilang kayak ribet banget, kayak bikin airplanes atau origami dan segala macamnya. Boleh menggunakan 1 aja, atau tidak menggunakan sama sekali transisi ya, atau instan gini aja, atau misalkan subtle nouns kayak gini doang, ya nggak apa-apa. Bahkan lebih bagus gitu, kayak lebih ya to the point aja gitu. Oke? Jadi hindari menggunakan transisi, apalagi misalkan slide teman-teman itu punya banyak, slides gitu di dalamnya. Oke? Nah, chapter keempat, ini kita perkenalan menu PowerPoint ya teman-teman ya. Nanti mungkin bakalan aku bahas setelah break ya jam 8. Cuma kita mau throwback dulu dong ke ini suka lupa teman-teman yang biasa kan suka lupa atau mungkin suka apa sih namanya eh, kehilangan arah gitu saat memberikan materi dan segala macamnya. Nah, footnotes inilah membantu kita buat
ngasih sedikit, summary lah dari slides ini gitu, tentang apa sih slides ini dan segala macamnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita compare sama PowerPoint ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan Google Slide. Dia punya UI yang sama dengan PowerPoint teman-teman. Kiri dan kanan ya, kiri, tengah, kanan gitu. Nah, kalau PowerPoint di sini itu tuh hampir sama teman-teman. Bentar ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada, list of slides-nya, baru di sini ada, ininya, preview-nya atau main canvas-nya lah, seperti itu. Terus juga di sini ada footnotes-nya juga, cuma dia nggak obvious banget, tapi ya hampir sama lah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, nambahin slide baru, bisa nambahin pakai Ctrl D atau Command D, atau mungkin teman-teman bisa new slide di sini ya, new slide, kita bisa nambahin slide baru ya, atau mungkin bisa, menggunakan slide yang, layout-nya berbeda, seperti ini, ada section header, ada title and content, dan segala macamnya gitu. Oke, kita coba pakai yang ini ya, terus kita juga kayak ini. Nah, UI-nya sama teman-teman, kiri, kanan, atas ada menu. Sama juga kayak si, ini tadi, si Google Slide tadi. Nah, teman-teman tadi ada dibawa sama atau ditanya sama Mas Eben soal Canva. Nah, Canva itu juga sebenarnya bisa juga teman-teman bikin presentasi ya. Jadi teman-teman bisa bikin presentasi itu di Canva dengan cara ya teman-teman masuk ke Canva baru tekan presentation ini. Nah, setelah tekan presentation di sini, nanti dia bakalan masuk ke lembar kerja seperti ini. Bedanya di Canva, dia tuh lebih kayak apa ya, desain, UI lah. Anggapannya dia mementingkan bagaimana cara kalian menata UI-nya, cara kalian menata elements-nya, sorry bukan UI ya, cara kalian menata elements-nya buat slides kalian. Jadi di sini tuh lebih kayak, ya udah kanvas jelas, kanvas lebih gede, baru di bawahnya ada namanya list of slides-nya gitu, seperti ini. Nah, di Canva juga bisa masukin elements ya, kita nggak perlu nyari-nyari, apa namanya, elements-elements lain di luar dari, website Canva gitu. Misalkan kita mau nambahin slide seperti ini ya, nambahin shapes ya, nambahin grafik kayak gini, ini kita tinggal drag and drop aja, klik-klik aja gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran ya, ya nantilah mungkin dikasih tahu Mas Eben, mana tahu ada promo dari kelas ini, tapi pilih aja yang kalau misalkan di Google Slide itu ada namanya, presenter view. Nah, di sini kalian bisa lihat nggak sih presenter view-ku ini teman-teman? Bagian sini, atau aku bisa lihat nggak? Coba, kalian bisa lihat nggak kayak view dari presenter view-ku tuh gimana? Bisa kan? Nah, jadi di setiap slide itu dia nanti bakalan, ini guys, kita tinggal ini aja, tinggal next ya, tinggal klik di next-nya ini ya, bla bla bla. Nah, di setiap slide-nya itu kalian bisa nambahin semua footnotes di per slide-nya, teman-teman. Nah, kayak gini. Ini kita bisa nambahin juga, bisa font size-nya bisa kita, gedein ya. Nah, di sini ada yang namanya Audience Tools. Ini anggapannya kayak, apa ya, satu tools dari Google buat ngasih, Q&A sebenarnya. Tapi ini kita nggak bahas lebih lanjut karena kita bakalan pakai PowerPoint ya. Nah, di PowerPoint itu juga sama guys sebenarnya. Misalkan kita bikin di sini, bismillah ya. Di sini mungkin awali hari dengan bismillah. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bikin misalkan, beri sedikit informasi tentang bagaimana bla 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 bla. Misalkan gini ya. Nah, saat kita nge-present-nya, kita tuh bisa langsung dari sini aja teman-teman sebenarnya. Nah, slideshow. Nah, di sini tuh ada, entar ya. Nah, ini di sini ada namanya use presenter view. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin saat di slideshow nggak kayak gini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nggak view dari presentasiku ini sekarang? Bisa lihat nggak view-nya seperti apa, UI-nya seperti apa? Nah, bisa kan ya? Nah, jadi nanti pas, teman-teman, presentasi ke orang, ya ke pembicara, ke pendengar, itu tuh nanti kita pakai yang, ini guys tadi, yang tadi. Kan ini ada namanya use slideshow kan. Inilah full yang bakalan kita munculin ke layar misalnya, ke proyektor segala macamnya. Nah, di sini juga kita bisa bikin, use presenter view aja di sini. Nah, nanti dia ada 2 ini teman-teman. Entar aku harusnya ada 2 ini ya. Ada dua view, satu yang presenter view, satu lagi yang ini, apa namanya, untuk yang para pendengarnya lihat gitu. Jadi kayak ada beda-bedanya gitu. Nah, seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat
footnotes-nya ya, di sini juga bisa kita lihat slide-slide-nya. Nah, di sini juga ada bisa next-next-nya dan segala macamnya. Nah, kalau teman-teman punya pena buat pointernya gitu, pena buat remote ganti slides-nya, itu tuh bisa juga di sini, teman-teman. Nah, ini ada nih pointer options nih. Di sini ada hidden ya. Di sini bisa kita otomatis munculin apa enggak seperti itu. Oke. Nah, kita coba bahas dulu, habisin dulu materi yang tadi ya. Kita coba slideshow dulu full aja. Nah, jadi perkenalan menu PowerPoint ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa coba langsung buka PowerPoints-nya di Microsoft PowerPoint-nya teman-teman. Nah, di sini ini tampilan latest UI dari ini ya teman-teman ya, dari PowerPoints ya. Ini aku ngambil dari Windows ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman pakai Mac itu dia bakalan agak sedikit berbeda gitu. Nah, ini Windows dia ada tools-toolsnya, menu-menunya. Kita bisa bikin new blank presentation. Terus juga kita bisa open, bisa buka file PowerPoint yang sudah ada. Terus juga di sini ada account, ada options dan segala macamnya. Ini bisa kita eh, nggak usah inilah, nggak usah terlalu kita peduliin. Nah, di sini sebenarnya ada template-nya juga teman-teman. Nah, di sini ada templates-nya, kita bisa pakai dari PowerPoints-nya, terus juga mungkin ada sedikit racikan-racikan kayak desainnya bisa dibilang lumayan oke yang dihadirkan PowerPoints, terus banyak lah di sini. Nah, teman-teman bisa mungkin pilih blank presentation juga nggak apa-apa, boleh banget. Nah, setelah teman-teman klik blank presentation, nanti bakalan muncul kayak gini, teman-teman. Hampir sama kayak yang tadi. Nah, disclaimer, sekali lagi ini aku ngambil screenshot-nya dari Windows ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bakalan coba kenalan dulu dengan beberapa menu-menu di PowerPoint. Itu yang pertama adalah menu Home ya. Dia tuh Home itu bisa nambahin slide, bisa ngubah font-nya, terus juga kita bisa alignment dari paragraf yang kita buat tadi. Terus juga kita bisa drawing ya, kita bisa masukin shape, kita bisa masukin panah, terus juga ada yang namanya arrange ya, kita bisa kayak bikin dia itu di atasnya teks apa di bawahnya teks dan segala macamnya. Nah, kalau di dunia desain itu layering ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Canva itu malah lebih bagus lagi karena dia desain perspektif view gitu. Nah, di sini juga ada editing dan segala macamnya. Untuk yang editing dan ke kanannya itu biasanya nggak terlalu dipentingin banget ya teman-teman ya. Nah, setelah ada menu home, ada namanya menu insert. Nah, disinilah kita bisa nambahin slide baru, bisa nambahin table, bisa nambahin pictures, dan segala macamnya. Terus juga bisa nambahin cameo. Cameo ini bisa dibilang kayaknya harus pakai kamera webcamnya teman-teman ya, di laptop ya. Terus juga ada namanya shapes, icons, 3D models, dan segala macamnya. Dan ada namanya chart, ya. Terus juga ada links. Nah, ini jujur aku nggak pernah pakai links ya, karena aku rasa kayaknya para pendengar dari presentasiku tuh nggak bakalan bisa ngakses itu juga saat itu juga, jadi nggak akan aku pakai. Comments ini lebih ke misalkan teman-teman mau ada approval flow dari apa sih namanya, dari atasan teman-teman ya harus pakai comments juga biar dia bisa ngasih comments di PowerPoint teman-teman. Baru ada the text ya, text box, terus juga header, footer dan segala macamnya. Dan kita bisa masukin video dan audio juga gitu, bisa masukin screen recording di dalamnya. Intinya menu insert itu kita bisa masukin semua elements-elements di dalam PowerPoint-nya gitu. Oke? Nah, di menu desain itu sebenarnya sama juga kayak yang awal kita lihat tadi, itu tuh bisa munculin desain templates-nya. Kita bisa coba bikin template PowerPoint yang ada di Canva, sorry, Canva. Bisa pakai template PowerPoint yang ada di PowerPoint, terus juga kita bisa customize slide-nya, terus kita bisa customize layout slide-nya. Layout-nya itu kita bisa dibilang mau pakai F pattern, apa Z pattern, atau mungkin ya dari atas ke bawah, dari segi alignments-nya dan segala macamnya itu bisa kita customize gitu. Nah, sama ada namanya menu transisi dan animations ya. Jadi di sini kita bisa nambahin transisi setiap slide-nya, terus juga mengatur timing dari transisinya, lalu kita bisa mengatur juga animasi ke elements, dan bisa mengatur timing elements-nya, teman-teman. Nah, di sebelah sini, di timing ini, inilah gunanya untuk ngasih elements-elementsnya, teman-teman. Ngasih durasi dari transisi atau animation-nya, teman-teman. Oke, kita langsung cobain aja. Nah, untuk menambahkan chart sebenarnya ada dua teman-teman ya. Ada dua cara. Yang pertama itu teman-teman bisa langsung nambahin chartnya langsung dari PowerPoint.
lalu memasukkan datanya manual ke Excel-nya PowerPoint. Nah, ke Excel-nya PowerPoint itu maksudnya apa? Nanti kita bahas. Nah, cara keduanya itu, kita bisa copy chart-nya yang sudah kita buat di Excel. Jadi kita bikin dulu chart di Excel, baru kita copy chart Excel-nya ke PowerPoint. Lalu kita nanti pastenya itu kita nggak langsung Ctrl V atau Command V ya, tapi kita pakai paste yang ada di sini yang namanya Use Destination Theme di PowerPoint gitu. Nah, langsung aja kita praktek guys. Jadi teman-teman bisa coba buka PowerPoint-nya dulu ya. Kita bisa buka PowerPoint-nya dulu. Kita coba ini kita bisa coba file ya. Mungkin kita bikin new presentation di sini. Nah, ya yang tadi lah intinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa coba extend juga dia bagian footnotes-nya di sini. Kalau misalkan memang teman-teman pengen ada footnotes-nya, bisa diturunin juga seperti ini. Jadi kayak kita bisa ngasih canvas view-nya lebih gede. Nah, teman-teman bisa sebenarnya pakai ke desain aja. Misalkan teman-teman mau pakai template-template yang ada di PowerPoint, atau Career Next juga udah ngasih. Tadi mungkin Mas Eben juga ada ngasih teman-teman sedikit apa ya, portofolio buat teman-teman pakai buat nanti di ini apa sih namanya template portofolio buat batch ini teman-teman buat di sini nanti teman-teman bisa masukin foto teman-teman ya. Jadi ini aku rasa sudah background-nya itu sudah apa namanya sudah transparan. Jadi misalkan teman-teman lihat di sini dia tuh langsung bisa kelihatan di belakangnya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin foto, ya tinggal gini nih. Misalkan aku insert di sini, lalu kita masukin pictures, kita bikin aja dari from file ya. Nah, kita bisa masukin misalkan ini, contohnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini misalkan kita kecilin aja. Nah, di sini, karena dia tuh di depannya si, siapa nih namanya, si layer ini, kita bisa reorder dengan cara teman-teman klik dulu image-nya, kita send backwards, teman-teman. Kita letakin dia di belakangnya. Nah, nah seperti ini. Nah, untuk nge-crop dari image ini supaya nggak kegedean, ya dengan cara teman-teman tinggal klik image-nya, lalu teman-teman tinggal nih, pilih crop yang di sini. Nah, langsung berubah seperti ini. Teman-teman bisa coba arahkan kursornya kayak gini, baru crop aja kayak gini. Nah, sudah jadi dia. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman masukin foto teman-teman, ya harusnya dia sudah di belakang gitu. Oke. Intinya harus send backwards kalau misalkan image teman-teman di depan dari si layer ini, teman-teman. Oke? Seperti itu. Nah, ini bisa reorder object juga, teman-teman, kayak gini tuh. Wah, layernya lebih 3D gitu, teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman lihat, ini layer ketiga itu tuh di belakang. Sedangkan ini layer kedua itu tuh di depannya, di depan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau reorder, tinggal klik and drag aja seperti ini. Nah, ini kalau PowerPoint yang baru ya, teman-teman ya. Kalau misalkan PowerPoint yang 2010 ke bawah itu nggak seperti ini kayaknya aku rasa. Ini karena PowerPoint dari corporateku juga sih kayaknya, teman-teman. Jadi yang terbaru yang dikasih. Jadi setelah itu oke. Nah, magic ya. Hai, namaku siapa? Misalkan namaku Mulyadi, misalkan ya, Mulyadi ya. Ya, kita bikin di sini. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau, kata Mas Eben kan bisa kita bikin, kita coba ya, kita coba percantik. Kita tinggal kurangi aja font size-nya buat si namaku ini. Hai, namaku misalkan kita sini. Nah, jadi hierarkinya seperti ini gitu. Misalkan ya. Kita bikin font size dari ini tuh lebih kecil daripada si ini. Nah, setelah itu kita bisa bikin size atau apa ya, gapnya, line height-nya, sorry, dengan cara biar dia tuh ini, hai namaku ini sama Mulyadi-nya ini agak sedikit punya jarak lah. Jadi kita blok dulu, baru kita ke sini, bagian spacing-nya, line spacing-nya, mungkin kita kasih 2. Nah, kalau 2 kebesaran, kita bikin 1,5 mungkin, atau bisa bikin di sini sih, line. Nah, di sini teman-teman bisa coba bikin aja mungkin single atau mungkin ya mau bikin dia lebih apa sih namanya lebih spesifik ya. Coba dimainkan aja di sini customnya. Tapi aku bikin aja di sini 1,5 lah untuk sekarang. Ya, di sini aku bisa coba
font size-nya aku kecilin ya. Kita bisa pakai yang ini, decrease font size. Kita nggak usah harus manual ngetik berapa font size-nya segala macam, bla bla bla. Ya, terserah. Nah, misalkan nama lengkapnya, misalkan gini ya, misalkan ya. Nah, tujuan mengikuti bootcamp apa? Misalkan kita bikin di sini. Nah, ini kayaknya belum ballot ya, udah ya. Nah, udah, oke. Sorry. Nah, kita bisa bikin tujuan pertamanya apa ya? Misalkan tujuannya mendapatkan bla bla bla. Terus mendapatkan sertifikat bla 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 lah. Intinya istilah. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bikin kalau bisa di sini line spacingnya juga biar lebih kebaca ya. Kita bikin di sini line spacingnya 1,5 juga. Tapi dengan syarat mungkin kita bikin aja font size-nya itu 16 di sini teman-teman. Oke. Misalkan seperti inilah. Oke. Nah, setelah itu kita bisa coba ke slide selanjutnya. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini kita biarkan aja ya, teman-teman ya. Skill yang dikuasai ini aku rasa kayaknya sudah ditentukan juga sama Kadir Next ya. Di sini ada Microsoft PowerPoint juga. Nah, ini ada sedikit eh, Microsoft ya, typo ya, sedikit typo. Microsoft PowerPoint kita biarin aja di sini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman coba cek ya, teman-teman ya. Mungkin ini ada sedikit kasih feedback juga buat tim Karir Next. Kalau untuk kontras checkernya kita lihat ya, di sini background color-nya itu warna warna apa ya, hijau-hijau apa ya, hijau lumut ya, bisa dibilang ya. Kayaknya background colors-nya itu ada di bagian aku ada catat ini sih hexcode-nya. Hexcode-nya itu ini teman-teman. BCE 023. Nah, sedangkan kita lihat logonya di sini kan warna putih ya. Logo warna putih itu biasa FFF, FFF. Nah, ini nggak pas, teman-teman. Ini kontras checkernya itu kayak nggak pas. Jadi kayak 1,52, which is ini very poor. Nah, ini kayak harusnya nggak boleh gitu. Harusnya nggak boleh karena ini kayak kelihatan tumpang tindih. Soalnya background-nya itu terlalu, bisa dibilang terlalu light, terus juga logonya terlalu light gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai text color-nya itu di sini 0000 ya, which is hitam, 0000, 0000. Nah, ini super. Ini kebaca, teman-teman. Ini malah disarankan gitu. Untuk pakai small text bisa, pakai large text juga bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen penasaran ya dengan contrast checker ya, teman-teman bisa coba googling aja contrast checker. Nah, banyak itu itunya websitenya. Aku pilih yang colors.co ini. Nanti teman-teman coba lihat aja background colornya itu seperti apa, terus juga masukin text colornya. Ini buat tools ngecek contrast checker aja, teman-teman. Kalau di sini kan kita lihat untuk warna hitam udah oke, tapi untuk warna putih itu kurang pas. Nah, ini poor banget. Kalau di web ada namanya WCAG, itu web kontras apa gitu. Dia kayak salah satu apa ya, aturan buat web guidelines supaya kebaca gitu. Jadi kalau misalkan dia nyampe ke 4 atau ke 3, nih ke 4, 4,5, 4,6 itu tuh baru good. Kalau misalkan 4,6 ke bawah, nah itu masih bisa dibilang nih 4,5 tuh masih oke kan. Tapi kalau udah 4,4 gini, itu tuh udah lewat dari ini kontras checker gitu. Oke, itu untuk kontras checker teman-teman ya. Nah, ini kita biarkan aja ringkasan bootcamp itu kita biarin aja. Terus, nah dummy data di sini mungkin bisa dikasih ini ya, kasih yang task pertama di hari pertama Excel tadi. Terus juga task 2, task 3, 4. Nah, task kelima itu masukin aja hasil dari Microsoft Word-nya si sorry, hasil result dari Microsoft Word yang teman-teman sudah buat ya, sudah dijelaskan juga. Nah, task keenam teman-teman nanti bisa bikin satu PowerPoint sendiri pakai dummy data yang sudah disiapkan oleh Career Next, teman-teman. Nah, dummy data yang disiapkan Career Next itu yang ini, teman-teman ya. Ini yang aku dapat dari Mas Eben ya. Aku nggak tahu ini terbaru apa enggak, tapi bisa coba double check lagi sama Mas Eben. Nah, ini bisa aku pakai dummy data ini. Nah, setelah itu kita bisa bikin satu chart, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa bikin satu slide baru, satu PowerPoint baru, tapi mungkin masukin aja screenshotnya satu atau dua slide ya. Anggaplah dua slide. Nanti slide yang kedua itu masukin hasil dari chart yang sudah teman-teman buat dari hasil dummy data Excel tadi. Ntar ya, minum dulu ya. Nah,
Kita balik lagi ke insert, teman-teman bisa masuk ke insert, baru teman-teman bisa nambahin chart di sini, ya. Nah, ini teman-teman bisa coba pilih aja yang coba ya, kita coba yang 2D column ya, karena lebih oke aja. Nah, di sini tuh langsung dah, di sini tuh langsung ke pop up Excel-nya PowerPoint, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa coba ya langsung aja masukin data-data tadi atau mungkin teman-teman bisa buat dummy data sendiri ya. Kita bisa bikin di sini misalkan pesanan pesanan satu, misalkan ya, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4. Misalkan ini shift satu, shift 2, shift 3. Nah, setelah itu kita coba Ctrl S saja ya, pastikan kalau dia udah ke save ya. Harusnya ini udah otomatis ke save. Baru itu kita bisa klik keluar ya, kita close. Nanti kita ke bagian sini lagi. Nah, ini sudah terbuat guys, chartnya. Nah, dari sini kalau misalkan teman-teman pengen update datanya atau pengen ganti chartnya, teman-teman tuh sebenarnya tinggal tekan chartnya yang tadi, lalu kita change chart type-nya di sini. Nah, kita bisa ubah dia ke line ya, atau mungkin ubah dia ke kolom seperti ini ya, atau hierarki kayak gini, boleh. Statistikal kayak gini juga boleh. Nah, itu pertama kita bikin chart di PowerPoint-nya langsung. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin chartnya itu di Excel ya, ini kan karena dummy data ya guys ya. Mungkin teman-teman sudah pelajari gimana cara nge-sort data yang sebanyak ini. Nah, bayangkan nih banyak ada berapa ribuan ya. Mungkin teman-teman pengen bikin formula buat tolong ini ya, kayak misalkan bikin apa sih namanya datanya tuh khusus buat kota Jakarta atau mungkin provinsinya apa atau mungkin sorting datanya by 20.000 ongkirnya segala macam. Nah, tinggal buat aja gitu formulanya. Kan harusnya teman-teman sudah pelajari formulanya di kelas pertama, kedua, dan ketiga kan ya. Jadi di sini aku ngambil sedikit aja ya. Kayak misalkan aku bikin eh, di sini aku coba copy dulu ya. Aku balik dulu lagi ke PowerPoint yang tadi. Kita bikin coba dulu insert. Di sini kita bikin chart. Kita bikin kolom baru. Bikin chart baru. Lalu aku langsung aja copy paste di sini, teman-teman. Nah, sorry. Mana tadi? Kita copy. Lalu kita balik lagi ke PowerPoint tadi. Mana nih? Nah, seperti ini. Eh, eh. Nah, ini kan nggak muncul nih teman-teman ya. Nah, usahakan kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita select datanya. Nah, kayak gini teman-teman. Kita harus select dulu datanya, ya. Karena ini tuh dia bagian sini doang yang ke apa namanya? Apa sih namanya? Ke select gitu. Nah, kalau bisa teman-teman pastikan dulu saat bikin tabelnya, saat bikin chartnya di PowerPoint, itu tuh ngasih, sorry, ngasih ke insert, baru ke chart, bikin columns. Nah, di sini tuh ada ini ya teman-teman. Ada bagian line sini teman-teman. Ada line biru ini. Nah, jadi teman-teman bisa coba extend aja. Nah, di sini kita extend. Kita coba pakai 4 ya. Pakai 4 data yang dari Excel tadi. Kita bikin ke sini. Kita bikin 4 data aja dari sini. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Kita langsung copy paste aja teman-teman sebenarnya. Kita edit data in Excel di sini. Baru kita tinggal paste aja. Nah, ini adalah area ya. Ini adalah area buat teman-teman masukin chartnya seperti ini. Jadi ini area ini bisa teman-teman tambah kayak gini ya. Tinggal klik sudut-sudut seperti ini, lalu kita bisa extend sesuka hati gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah oke dengan data seperti ini, kita bisa save, baru kita bisa lihat chartnya gitu. Nah, harusnya caranya seperti ini. Nah, datanya itu bagian bawah ini, dia kan nggak ini ya, karena kepanjangan kan ya. Nah, harusnya tuh ada labels di sini, labels. Nah, di sini tuh bisa kita, nah kayak gini, bisa kita coba-coba untuk posisi dari labelsnya itu kita munculin apa enggak gitu. Nah, kita coba bikin aja di sini mungkin 500 ya. Nah, ini kasih jarak ya teman-teman ya, ngasih jarak
Terus juga sayangnya kalau nggak salah di sini tuh dia nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa apa ya namanya, bikin labelsnya itu kayak apa sih namanya, miring gitu. Nah ini untuk bikin chart di PowerPoint ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin chart, ini aku open dulu, sorry, bikin chart di Excel, mungkin entah teman-teman sudah pelajari apa belum. Kita ke insert, baru kita langsung ke chart aja. Di sini ada chart ya. Di sini ada recommended chart, tapi nggak ada isinya. Kita bikin kayak gini, kita pilih aja 2D columns. Nah, ini kan nggak muncul nih teman-teman. Kita bisa select data di sini teman-teman. Nah, select datanya itu awalnya salahnya karena kita nggak ngeblok. Kita harus blok dulu, misalkan kita bikinnya seperti ini. Kita ngeblok seperti ini, lalu kita insert, kita bikin chart baru. Nah, langsung ke blok dia. Nah, ini kita bisa coba seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya nggak aku anjurin bikin kayak gini ya. Intinya teman-teman harus tahu dulu kira-kira mau sorting data apa. Ya, misalkan kita mau sorting nama pelanggan, terus juga mau sorting untuk provinsi dan segala macamnya itu lebih baik. Jadi nanti bagian access datanya ini, nah ini bisa kita coba ini hilangin labelsnya gitu. Nah, seperti ini dan segala macamnya lah. Nah, setelah itu kita copy dia punya chart, kita masuk ke PowerPoints, baru di sini kita teman-teman bisa coba ke sini ya, bagian sini ya, ke paste, baru nah, use destination theme. Nah, kayak gini dia. Langsung bisa dia. Nah, kayak gini ya. Seperti itu. Harusnya, harusnya teman-teman ya, kalau misalkan aku ganti di sini bukan ongkir ya, misalkan ongkor misalkan. Nah, setelah itu aku coba ke tekan ke chart desainnya. Sorry. Lalu aku coba refresh datanya di sini. Ya, kita lihat dulu. Oh, datanya nggak ke refresh ya. Jadi intinya kalau dia sudah ke paste di sini, dia tuh harusnya data di dalamnya aja teman-teman. Data di dalamnya kayak title-nya ini kayaknya nggak termasuk ya. Kalau misalkan kita refresh datanya ya. Karena di sini kita sudah copy ya. Baru kita coba paste di sini ya. Harusnya terintegrasi gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ini nggak kayak gitu. Nah, itulah intinya saat bikin chart di PowerPoint dan Excel ya, teman-teman ya. Aku rasa kalau misalkan teman-teman di sini yang ngikutin kelas 1, 2, dan 3 di Microsoft Excel, harusnya ada pembelajaran juga bikin chart ya, lebih bagus. Nah, setelah itu task ke-6 sudah selesai. Yang aku saranin kita nanti bisa coba bikin 2 slide ya, 2 screenshot aja. Slide pertama itu kayak hasil dari misalkan daftar isinya teman-teman dan segala macamnya. Baru screenshot yang kedua itu yang chart tadi. Nah, lampiran penugasan aku percaya bahwa kayaknya ini lebih ke URL-URL-nya gitu kali ya. Misalkan teman-teman mau bikin satu PowerPoint yang dimasukkan ke Google Drive, tinggal masukin aja ke sini atau ya yang lainnya lah. Mungkin harusnya teman-teman sudah tahu lah. Baru dokumentasi kegiatan ya masukin aja beberapa foto dari hasil dari kita eh, belajar, baru ya seperti ini. Nah, ini ada postingan contoh portofolio alumni, baru kita tinggal udah bikin aja terima kasih di sini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian Microsoft PowerPoint yang kita buat tadi, kita pakai templates yang ada di Canva. Nah, di sini tuh kita pakai templates ya di sini ya. Kita Canva lagi, PowerPoints, baru kita coba ke new slide. Nah, kalau ada templates-templates itu kita lihat di sini dia ada layout-layout yang sudah disiapkan sama PowerPoints lagi, teman-teman. Nah, layoutnya itu ada yang seperti ini ya, konten kayak gini, hitam full ya, terus juga ada yang title kayak gini dan segala macamnya ya. Baru mungkin teman-teman bisa coba yang seperti ini juga bisa. Nah, ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau langsung cepat ya tinggal komen D aja, terus pakai slide yang sama, atau bikin aja pakai slide yang ini ya, terus pakai title-nya itu warna putih ya, description juga warna putih. Udah gitu aja gitu. Baru tinggal masukin logonya di sini, Career Next atau mungkin logo apa, biar lebih konsisten. Nah, aku mau ngasih tahu satu website buat teman-teman kalau misalkan kebingungan buat cari color palettes-nya, teman-teman bisa coba ke website ini, colorhunt.co, sama
teman-teman tuh bisa coba bikin ini sih, warna-warna tergantung dengan moodnya teman-teman. Dengan inilah collection-nya teman-teman. Misalkan teman-teman pengen warna biru dengan moodnya itu misalkan moodnya itu kayak dark. Nah, teman-teman bisa dapetin color palette sesuai dengan warnanya. Oke, nah ini kita tinggal coba drag, bukan drag sih. Kita munculin ke, kita arahkan kursornya ke bagian color palette-nya sampai muncul hex code yang ini. Nah, teman-teman tinggal coba bikin aja, tinggal klik aja, sorry. Tinggal klik sampai dia ada tulisan COVID, ya, bukan COVID-19 ya. Baru kita tinggal klik aja sampai dia ada muncul tulisan COVID. Baru kita ganti di sini warnanya. Misalkan ini aku mau pakai yang ini ya. Kita ganti klik kanan, baru kita ke format background. Nah, di sini kita bisa nambahin solid fill, ya. Kita bisa nambahin warna solid. Warna solid itu maksudnya warnanya cuma satu ya, teman-teman ya. Kalau gradient itu biasa lebih dari satu warna. Nah, kayak gini. Kita ke bagian ini, ke color ini, baru kita tinggal tekan more colors di sini. Baru kita coba cari hex code di sini, mana nih? Bentar ya. Biasanya aku langsung dari warna putih ya, teman-teman ya. Atau langsung aja, nah ini, RGB, hex color di sini. Teman-teman ke bagian ini, yang kedua ini, menu kedua, baru tinggal pilih yang RGB sliders. Hex colornya kita udah copy tadi kan, kita tinggal paste aja di sini, baru kita tinggal tekan OK. Nah, ini sudah kebuat nih. Warnanya sesuai dengan warna yang kita masukin tadi di sini. Oke. Nah, itu untuk warna, untuk color palettes ya. Nah, ini ada lagi aku mau nyaranin buat teman-teman yang bingung cari font-fonts yang cocok buat eh, teman-teman teman-teman presentasi itu bisa langsung ke ini ya websitenya Google ya, fonts.google.com. Nah, ini mereka ngasih font-font yang free, biasanya juga langsung ada di PowerPoint ya, kayak misalkan teman-teman cari Poppins di sini. Nah, ini Poppins ada di sini ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kok Indian style pula. Jadi di sini coba kita cari pop atau plus Jakarta Sans. Nah, ini plus Jakarta Sans, teman-teman bisa coba lihat di sini. Ini contoh dari ininya. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa bikin gini. Contoh dari title, misalkan seperti ini. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa kita coba back and forth lah, teman-teman. Kita coba cek-cek dulu ya. Nah, kita coba lihat di sini ada apa enggak ya. Kita lihat, misalkan kita blok dulu. Nah, kita bikin plus Jakarta. Nah, ini nggak ada ya teman-teman ya, karena Microsoft sama Google tuh beda produk ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di ini, PowerPoint di sini, harusnya ada ya. Should be ya. Nah, ini dia. Karena masih satu produk ya, karena masih satu produk harusnya masih ada. Nih, plus Jakarta Sans, kita lihat di sini semi bold. Nah, dia pakai font yang ada di Google, teman-teman. Sebenarnya bisa aja kalau misalkan teman-teman pengen pakai fonts yang ini ya, cuma harus download dulu, teman-teman. Harus get fontsnya dulu. Nah, nanti kita bisa download all. Nah, kalau setelah kita udah download, baru kita tinggal install aja fontnya di mesinnya teman-teman, mau di Mac atau di Windows gitu. Nah, itu aja teman-teman ya dari aku ya. Jadi kita sudah pelajari bagaimana cara bikin slide yang efektif. Terus juga gimana cara kita upgrade content hierarchy. Terus juga kita ada sempat nambah coba cek-cek compare ya. Kita cek compare. Kita compare slide yang ada di Google Slide, Canva sama di PowerPoint. Mereka hampir mirip interface-nya tapi punya kelebihan masing-masing. Sama kita coba udah lihat-lihat transisi. Oh, transisi belum ya? Kita bisa bikin transisi di sini, teman-teman. Kita bikin morph di sini, kita bikin fade di sini, misalkan ya, kita bikin push di sini. Saat kita play, nah ini kita play, nah dia bakalan ada transisinya per slide-nya. Nah, saat kita next, nah kita harus klik 2 kali buat bisa masuk ke slide berikutnya, which is exhausting ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini kita coba tambahin lagi. Nah, kayak gini deh. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang animations itu lebih ke shape, teman-teman. Kita coba bikin shape baru.
kita bikin shape baru, kita bikin coba ini aja, warna ini, rectangle. Ini tekan dulu elements-nya, baru teman-teman bisa ke animations. Nah, dari sini kita bisa bikin, kita coba ya, yang appears, atau mungkin kita bisa nambahin fill color. Oh, cuma bisa satu. Nah, saat teman-teman coba mulai, nah, mana nih? Nah, kita coba pakai yang checkerboard aja, kayak gini, biar lebih obvious. Nah, kita lihat, mana sih? Kok nggak ada? Nah, itu dia. Harus diklik dulu teman-teman ya. Nah, jadi kayak banyak klik. Kalau misalkan teman-teman jadi presenter, itu harus banyak klik juga. Sorry, bukan presenter, moderator gitu. Nah, itu banyak klik. Which is makanya nggak aku ini, nggak aku kasih details di sini. Nah, itu aja ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan saat aku memberikan presentasi itu